Dulu, anak-anak berlari bebas di tanah lapang, bermain kelereng, lompat tali, dan petak umpet yang menghadirkan tawa tanpa henti. Hujan pun menjadi sahabat yang setia, mengajarkan arti kebersamaan dalam derasnya air yang jatuh dari langit. Namun kini, anak-anak lebih sering terkurung dalam cahaya biru layar gadget, menatap dunia maya hingga lupa dunia nyata yang menunggu dengan sejuta keindahan. Senja yang dulu penuh suara riang, kini berlalu dalam diam, tergantikan oleh jemari kecil yang sibuk menari di atas layar. Betapa kontrasnya ketika permainan sederhana masa lalu mampu menyatukan jiwa, sementara permainan modern hari ini justru perlahan merenggut hangatnya kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan menyampaikan sebuah pesan penting yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak negatif penggunaan gadget. Kita semua tahu bahwa gadget saat ini sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia. Namun di balik semua kemudahan dan manfaatnya, gadget juga menyimpan bahaya yang besar apabila digunakan secara berlebihan dan tanpa kontrol. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk lebih bijak dan cerdas dalam memanfaatkan gadget. Penggunaan gadget yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Banyak orang, khususnya anak-anak dan remaja, menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar. Akibatnya gangguan mata seperti rabun jauh, sakit kepala, bahkan kerusakan permanen pada penglihatan bisa terjadi. Tidak hanya itu, posisi duduk yang salah saat menggunakan gadget juga dapat menimbulkan masalah tulang belakang, leher kaku, serta kurangnya aktivitas fisik yang akhirnya berujung pada obesitas. Mari kita jaga kesehatan dengan membatasi waktu bermain gadget dan lebih sering bergerak aktif. Selain masalah kesehatan, gadget juga membawa dampak sosial yang sangat meresahkan. Sering kita lihat sekelompok orang yang sedang duduk bersama, tetapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Komunikasi tatap muka menjadi berkurang, interaksi sosial melemah, dan empati terhadap sesama semakin menurun. Kita seakan lebih peduli pada dunia maya daripada dunia nyata di sekitar kita. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menumbuhkan generasi yang individualis, kurang peka, dan sulit bersosialisasi. Mari kita hidupkan kembali kehangatan interaksi nyata dengan saling berbicara, saling mendengar, dan saling peduli terhadap sesama. Tidak kalah pentingnya, gadget juga seringkali menjadi pintu masuk pengaruh negatif dari dunia digital. Misalnya, anak-anak yang tidak diawasi dengan orang tua mereka bisa dengan mudah mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Media sosial juga kerap menimbulkan perilaku konsumtif, kecanduan game online, perundungan, dan cyberbullying. Dampak psikologisnya pun besar, seperti stres, cemas, hingga depresi. Mari kita gunakan gadget untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, berkarya, dan memperluas wawasan positif. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengubah pola pikir dan kebiasaan dalam menggunakan gadget. Gunakan gadget sebagai alat bantu, bukan sebagai kendali hidup kita. Tetapkan batas waktu, berbanyak aktivitas nyata di luar ruangan, luangkan waktu untuk berbincang langsung dengan keluarga dan teman, serta selalu waspada terhadap konten digital yang kita konsumsi. Orang tua pun berperan penting dalam mengawasi anak-anak agar mereka tidak terjerat bahaya penggunaan gadget. Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat utama untuk berinteraksi, bukan layar gadget. Sebagai penutup, mari kita jadikan pembahasan ini sebagai pengingat bahwa gadget hanyalah alat, bukan kebutuhan utama kehidupan. Jangan sampai kita dibuktikan oleh teknologi, merupakan kesehatan, hubungan sosial, dan masa depan generasi muda. Dengan bijak menggunakan gadget,
kita bisa memetik manfaat tanpa harus terjebak dalam dampak buruknya, sembari bersama-sama membangun generasi cerdas yang sehat, generasi yang peduli dan bijak dalam teknologi. Sekian dari saya.